Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarku anak-anak semua? Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa untuk belajar bersama pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester genap SD Masjid Syuhada Yogyakarta. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna Quran Surah Al-Ma'un. Setelah pada pertemuan yang lalu kita semua membahas tentang bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian anak-anak juga sudah mengirimkan tugas bagaimana menulis dengan benar dan juga video saat anak-anak menghafal Quran Surah Al-Ma'un. Maka hari ini kita akan membahas makna atau apa isi dari Quran Surah Al-Ma'un serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anakku semua. Mohon perhatiannya agar nanti anak-anak dapat menerima ilmu pengetahuan pada hari ini dengan sempurna, dengan benar. Maka anak-anak harus fokus perhatian ke materi berikut. Bismillah, kita mulai. Surah Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Jadi surat Al-Ma'un ini termasuk golongan surat Makkiyah karena surat ini turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 3 ayat pertama diturunkan di Makkah, kemudian ayat keempat sampai dengan ayat ke-7 diturunkan di Madinah. Kemudian surah ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Al-Ma'un ini merupakan surat ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, surat ini menduduki urutan ke-107. Terdiri dari 7 ayat. Surat ini berarti barang-barang yang berguna diambil dari ayat yang terakhir. Wayamna'unal ma'un, al-ma'un. Nah, itu artinya al-ma'un itu adalah barang berguna. Kemudian al-ma'un ini diambil dari ayat yang terakhir. Secara garis besar, ayat ini menjelaskan tentang beberapa ciri orang yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang melakukan sholat dengan lalai dan riya. Ini garis besar dari isi dari Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anakku semua, Allah ketika menurunkan sebuah ayat Al-Quran, pasti ada hal yang menyebabkan ayat tersebut turun. Begitu juga dengan Quran Surah Al-Ma'un ini, Allah turunkan karena ada sebabnya. Nah, sebab yang menyebabkan ayat tersebut turun kita kenal sebagai asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Ma'un adalah bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Pada waktu itu, orang-orang munafik gemar memperlihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain. Mereka melakukan itu agar dianggap sebagai muslim yang taat. Namun, sejatinya mereka penuh dengan kepalsuan belaka. Di samping itu juga, orang-orang munafik enggan mengulurkan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Nah, ini adalah asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian menurut Ibnu Juraid terkait dengan
kisah Abu Sufyan. Jadi menurut Ibnu Juraid, ayat ini, surat ini turun terkait dengan kebiasaan dari Abu Sufyan yang menyembelih unta setiap pekan. Jadi setiap pekan Abu Sufyan itu menyembelih unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelihnya itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan 3 ayat pertama Quran surah Al-Ma'un. Jadi asbabun nuzul 3 ayat pertama itu seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Juraid. Kemudian asbabun nuzul ayat keempat sampai dengan ketujuh yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Munzir ini. Jadi orang-orang munafik itu ketika mereka melakukan ibadah, jika di hadapan orang banyak, maka mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga mereka disebut sebagai orang muslim yang taat. Namun jika tidak ada orang atau di belakang mereka, mereka tidak melakukan hal tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Bismillah, anak-anakku semua, mari kita mulai membahas ayat per ayat Quran surah Al-Ma'un. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan aro'aita. Tahukah kamu alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin, agama. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Mendustakan maksudnya apa? Mendustakan maksudnya mengingkari. Siapakah yang mengingkari agama itu? Mendustakan di sini bisa secara lahir maupun batin. Mengingkari itu bisa secara lahir maupun batin. Maksudnya bagaimana? Secara lahir dia beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan tadi orang munafik, beribadah, rajin, itu jika di hadapan orang lain. Namun pada dasarnya yang sebenarnya di dalam hatinya dia tidak meyakini Allah, itu yang dinamakan secara batin dia mengingkari. Kalau secara lahir, nah ini sudah jelas seperti orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya Allah, mereka secara lahiriah sudah menyatakan hal tersebut. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang-orang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Katsir ini adalah seorang penafsir ayat. Orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Jadi menurut Ibnu Katsir, dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu dan juga mendustakan hari pembalasan, dia adalah orang-orang yang sewenang-wenang terhadap anak yatim, kemudian menganiaya haknya mereka, kemudian tidak memberi makan serta memperlakukan mereka dengan tidak baik. Itulah orang-orang yang mendustakan agama.
Ciri-ciri pertama dari orang yang mendustakan agama adalah 1. Menghardik anak yatim. Jadi ada beberapa ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ciri yang kedua adalah enggan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan, menganjurkannya pun mereka tidak mau. Jadi orang yang mendustakan agama, ciri yang pertama adalah menghardik anak yatim. Ciri yang kedua, enggan memberi makan orang miskin. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tidak memiliki harta untuk membantu anak-anak yatim, maka sekedarnya atau seharusnya kita masih bisa memberikan anjuran kepada orang-orang yang memiliki harta tersebut untuk memberi makan kepada anak yatim. Itu yang semestinya. Namun di sini karena dia orang yang mendustakan agama, jangankan memberi makan, menganjurkannya pun mereka tidak mau. Maka mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Naudzubillah min dzalik. Ibu, kenapa orang yang sholat masih bisa celaka? Nah, orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi orang-orang yang tidak sholat. Nah, bagaimana orang yang sholat ini bisa celaka? Ciri yang ketiga adalah celakanya orang-orang yang sholat. Nih, ciri orang yang mendustakan agama, yang pertama menghardik anak yatim, yang kedua tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan yang ketiga adalah orang yang sholat itu masih bisa celaka. Atau ciri yang ketiga adalah celakanya orang-orang yang sholat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa. Kita perjelas di ayat yang berikutnya. Bagaimana seorang yang sholat itu masih bisa celaka. Bagaimana orang yang sholat masih bisa celaka? Penjelasan tentang ini Allah sampaikan pada ayat berikut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang yang sholat masih bisa celaka ketika orang tersebut lalai dalam sholatnya. Kemudian, bagaimana Bu ciri-ciri orang yang lalai dalam sholatnya? Adakah tanda-tandanya? Ada. Berikut Ibu sampaikan ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Yang pertama, menunda waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat namun kita menundanya. Entar dulu, sebentar, baru asik ini, baru asik itu. Akhirnya masuk waktu sholat yang berikutnya sampai kita belum sholat. Atau misalnya zuhur pukul 12, kita menunda waktu sholat kita hanya dengan kegiatan yang sangat tidak bermanfaat, sehingga kita baru melaksananya pukul 2 siang, begitu. Nah, itu menunda waktu sholat. Kemudian yang kedua, saat sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Sedang membaca bacaan sholat, namun pikiran kita sampai ke ayam goreng yang ada di atas TV, di atas meja. Atau baru membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, baru membaca bacaan sholat, pikiran kita, aduh nanti aku ditinggal temanku main. Nah, itu juga termasuk dari orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sedang sholat, namun pikirannya kemana-mana. Sholat bukan karena Allah, tapi hanya ingin dipuji dan dilihat orang lain. Nah, ini seperti orang munafik itu. Jadi ketika dia sholat, banyak orang, wah, Allahu Akbar, takbirnya sampai panjang. Namun, ketika tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak begitu. Sholatnya seperti burung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bahkan tidak sholat sama sekali. Nah, itulah perilaku orang munafik, dan dia termasuk orang yang lalai dalam sholat. Yang terakhir, sholat sambil bercanda. Allahu Akbar. Tangannya sikut kanan, sikut kiri, kakinya nginjek kaki temennya yang kanan, nginjak kaki temennya yang kiri. Nah, dia seperti ini. Maukah anak-anak semua menjadi orang-orang yang lalai dalam sholat? Kalau lalai dalam sholat berarti kita sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Apakah anak-anak mau bersama orang-orang munafik? Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya anak-anakku semua. Setelah lalai dalam sholat, orang yang celaka itu juga ada tanda yang berikut ini, yaitu alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Perbuatan riya itu apa, Bu? Perbuatan riya adalah melakukan amal soleh bukan karena Allah, namun karena ingin dipuji orang lain. Berbuat amal soleh karena ingin semua orang tahu bahwa saya sudah melakukan amal soleh. Nah, itu adalah perbuatan riya. Kemudian yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nah, ini orang yang celaka. Maksudnya orang sholat masih bisa celaka apabila dia 1. Lalai dalam sholat, 2. Berbuat riya, dan yang ketiga enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Di sini disebutkan barang yang berguna itu apa, Bu? Bahkan hanya memberi bantuan dengan jarum, hanya jarum jahit, itu kan sepele sekali, namun itu berguna, dan mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, itulah mereka termasuk orang-orang yang celaka itu tadi, termasuk orang yang celaka seperti orang yang lalai dalam sholat dan berbuat riya. Demikian pembelajaran tentang makna surat Al-Ma'un yang sudah Ibu sampaikan. Ada intinya, ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang mendustakan agama itu cirinya ada 1, dia ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah menghardik anak yatim, yang kedua tidak memberi makan orang miskin, dan yang ketiga orang yang celaka dalam sholatnya, atau orang yang sholat namun dia masih bisa celaka. Nah, bagaimana itu?
Orang-orang yang sholat namun dia celaka adalah orang-orang yang lalai dalam sholat, orang yang berbuat ria, dan juga enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, anak-anakku, kita semoga tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Bagaimana Bu caranya biar kita tidak termasuk dari orang-orang yang dalam golongan tersebut? Berikut Ibu sampaikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan makna Quran Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Attention, perhatikan baik-baik anak-anak agar kita terjauhkan dari orang-orang yang mempunyai sifat seperti dalam Quran Surah Al-Ma'un itu. Nah, kita tidak sebagai pendusta agama. Agar kita tidak termasuk dalam golongan pendusta agama, maka kita dapat berikhtiar dengan melakukan hal-hal berikut. Berikhtiar adalah berusaha untuk melakukan hal berikut, yaitu pertama, menyantuni anak yatim dan menyayanginya. Kita berikan bantuan kepada anak yatim dengan apa yang kita miliki, namun jika kita tidak memiliki apapun untuk menyantuni mereka, maka minimal kita bisa menyayangi mereka, bukan malah menghardik atau menjauhi mereka. Yang kedua, membantu orang miskin dengan kemampuan yang kita miliki. Jika kita bisa membantu mereka dengan harta kita atau dengan apapun yang kita miliki, itu baik. Namun jika tidak bisa memberikan itu semua, maka minimal kita bisa menganjurkan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih untuk bisa membantu mereka, orang-orang miskin. Melaksanakan sholat fardu tepat waktu dan karena Allah. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan semua itu kita lakukan karena Allah, bukan karena pengen dipuji atau dilihat orang lain. Ini kalau sholat mesti tepat waktu mesti sholatnya di masjid. Wah. Nah, bukan karena pengen di wah dengan orang lain, namun karena ridho Allah lah yang kita cari. Yang terakhir, menjauhi sifat riya atau pamer. Nah, demikian tadi hal-hal yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagi anak-anak dan juga bagi Ibu khususnya sebagai yang menyampaikan hal berikut ini. Demikian pembelajaran pada hari ini anak-anakku semua. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena telah diberi kelancaran untuk belajar hari ini. Dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.